Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas mengenai deret geometri. Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami definisi deret geometri dan deret geometri tak hingga. Peserta didik dapat memahami rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri berdasarkan pola tertentu dengan teliti melalui media PowerPoint. Peserta didik dapat menentukan nilai jumlah n suku pertama dari deret geometri dengan teliti dan benar. Peserta didik juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jumlah n suku pertama dari deret geometri dengan teliti dan interaktif melalui aplikasi Quizizz, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa. Baiklah, kita akan memasuki pada materi kedua yaitu deret geometri. Simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, ayo bereksplorasi. Sebelum kita membahas mengenai deret geometri, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi prasyaratnya, yaitu barisan geometri. Di sini mungkin Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu tentang rumus dari barisan geometri. Ingat ya, rumus pada barisan geometri untuk mencari suku ke n yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, dan ingat juga kalau dalam barisan atau deret geometri itu fokusnya ke perkalian, operasi perkalian. Dan nanti polanya yaitu perkalian atau pembagian. Seperti itu. Baiklah, mungkin langsung saja ya. Ayo bereksplorasi. Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Berikut data yang dihimpun dari gugus COVID-19 kota tersebut. Nah, jadi ini ada tabel yang mana terdiri dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID dalam waktu 5 bulan. Nah, coba kita lihat. Bulan Januari 2020 itu jumlah pasiennya 4. Lalu bulan Februari 2020 itu jumlah pasiennya 12. Ada peningkatan. Setelah itu pada bulan Maret 2020 jumlah pasiennya 36 dan pada bulan April 2020 jumlah pasiennya 108. Lalu pada bulan Mei 2020 jumlah pasiennya yaitu 324. Nah, jadi dapat kita lihat dalam tabel ini dari bulan Januari ke bulan berikutnya itu ada peningkatan. Nah, itu yang dinamakan rasio ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan? Nah, coba teman-teman perhatikan. Dari tabel ini, apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan? Nah, jawabannya iya ya teman-teman, karena coba deh kita lihat di sini. Jumlah pasien pada bulan Januari yaitu 4. Nah, lalu dilanjut 12, dilanjut 36, 108, dan 324. Jadi dapat kita tuliskan untuk barisan geometrinya yaitu 4, 12, 36,
108, dan 324. Nah, lalu kita identifikasi lagi, berarti 4 ini sebagai U1 karena dia berada di paling awal. Nah, lalu U12 sebagai U2, 36 sebagai U3, 108 sebagai U4, dan 324 sebagai U5. Jadi, benar ya membentuk barisan bilangan. Nah, lalu berapa beda atau rasio dari barisan di atas? Nah, ingat, kalau dalam geometri, barisan dan geometri, untuk mencari bedanya yaitu suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, coba kita ambil suku berikutnya yaitu U2 saja, karena kita ngambil bilangan yang kecil ya, biar menghitungnya lebih mudah. Nah, lalu suku sebelumnya yaitu U1 sama dengan U2-nya kita sudah ketahui nilainya 12, lalu dibagi dengan 4. Dan hasilnya 3. Jadi, rasio pada barisan di atas yaitu 3. Oke, selanjutnya, terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Nah, tadi kita udah identifikasi ya yang mana ada U1-nya 4, U2-nya 12, U3-nya 36, U4-nya 100, dan yang terakhir U5-nya yaitu 324. Berarti pada barisan tersebut itu terdiri dari 5 suku atau dapat kita tulis U5. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi deret geometri. Ingat ya, kalau deret geometri atau baris geometri kita fokusnya ke perkalian operasinya. Nah, langsung saja. Definisinya yaitu deret geometri merupakan jumlahan dari suku-suku pada barisan geometri. Jumlahan yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga, atau dapat kita sebut n suku pertama. Simbol yang digunakan adalah Sn, yang artinya jumlah n suku pertama. Nah, jadi dalam deret geometri ini biasanya simbolnya yaitu Sn. Nah, di sini ada misalkan. Misalkan S1 sama dengan U1 atau jumlah satu suku pertama. Nah, kemudian ada S2. S2 ini sama dengan U1 ditambah U2. Nah, jadi dan kita simpulkan jumlah dua suku pertama. Nah, jika S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3, atau dapat dikatakan jumlah 3 suku pertama. Dan seterusnya polanya akan seperti itu. Sampai suku ke N. Berarti kalau suku ke N, U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai seterusnya tambah suku sebelumnya UN-1 lalu ditambah suku selanjutnya yaitu suku ke N. Nah, ini ya. Jadi, dari penerapan konsep itu dapat kita simpulkan bahwa jumlah suku ke N ini yaitu hasil penjumlahan suku pertama dengan suku kedua, tambah suku ketiga, sampai seterusnya sampai suku ke N. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita dapat menentukan rumus deret geometri dengan penerapan konsep ya. Jadi, barangkali nanti kalian lupa dengan rumusnya, kalian dapat menemukan sendiri dengan melakukan kegiatan seperti ini ya. Nanti Ibu jelaskan. Nah, di sini kan tadi ya di slide sebelumnya udah Ibu jelaskan bahwa jika
penjumlahan suku ke N itu merupakan penjumlahan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai seterusnya sampai ditambah suku sebelumnya hingga suku selanjutnya yaitu suku ke N. Oke. Nah, lalu kita rubah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke N ini dengan menerapkan rumus suku ke N barisan geometri. Pada slide awal, Ibu sudah mengingatkan bahwa rumus dari barisan geometri untuk mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, jadi U1 ini kita rubah melalui rumus ini. Berarti U1 sama dengan A dikali R. Pangkatnya 1 dikurang 1. Berarti pangkatnya 0. R pangkat 0 artinya iya 0. Berarti tersisa U1 sama dengan A. Oleh karena itu di sini kita menulisnya A. Lalu coba Miss tulis di sini ya barangkali. Buat contoh, U2 kita substitusikan U2 ke dalam rumus barisan geometri, yaitu U2 sama dengan A-nya tetap, R-nya tetap, pangkatnya kan 2 dikurang 1. Berarti U2 sama dengan A dikali R. 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi dapat kita tulis U2 sama dengan A dikali R. Nah, di sini kita nulisnya A dikali R ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan yang sama. U3 kita substitusikan ke rumus A kali R pangkat N-1 sampai suku berikutnya. Ya, nanti kalian bisa membuktikan masing-masing ya. Oke, nah sekarang nih, jika bentuknya ada variabel kayak ini UN-1. Nah, coba kita bareng-bareng operasikan. Substitusikan ke rumus yang ditanyakan tadi ya. UN-1. Oke, coba. A-nya tetap, R-nya tetap, N-nya kan, pangkatnya kan N-1 ya. N-1 dikurang dengan 1. Nah, sama dengan A dikali R. N-nya tetap. Kita operasikan bilangannya saja. N1 ditambah dengan N1. Jadi jawabannya negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Jadi jawabannya yaitu negatif 2. Jadi UN-1 ini sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 2. Seperti itu ya. Nah, jika kita mau mencari UN, berarti UN sama dengan A dikali R. N-nya itu kita masukkan N-1. Nah, jadi hasilnya A dikali R pangkat N-1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan bentuk yang berbeda nih. Tetapi hasilnya sama ya. Tuh, karena kita substitusikan dengan rumus barisan geometri. Nah, sampai sini paham? Ke operasi selanjutnya. Nah, baik selanjutnya yaitu
Nah, baik, selanjutnya, karena tadi kan posisi awalnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita dikali dengan R. Ruas kanan maupun ruas kiri kita kali dengan R, sehingga ruas kiri terlebih dahulu, SN dikali R, menghasilkan R kali SN. Lalu A dikali R menghasilkan AR. Lalu AR dikali R menghasilkan AR kuadrat. Sampai seterusnya. Di sini kan nanti bakal ada AR pangkat. Ini dulu AR pangkat 2 dikali dengan R, AR pangkat 3. Nah, di sini kan ada AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya ya. Di sini juga akan sama. Karena kita sudah menggunakan selanjutnya. Jadi sampai suku ke N nih. Oke, selanjutnya AR pangkat N-2 dikali dengan R. Nah, coba ini kita gambarkan saja ya biar kalian tidak bingung. AR pangkat N-2 dikali dengan R. Oke. Nah, berarti R ini dia memiliki pangkat 1 dong. Nah, A-nya tetap. R-nya karena absisnya sama, oleh karena itu kita tulis R-nya 1 kali saja. Nah, lalu yang kita operasikan yaitu pangkatnya. Jika kita melihat atau mengingat rumus eksponen, jika mendapatkan bentuk yang kayak gini, pangkatnya kita jumlahkan. Oleh karena itu, N-2 ditambah dengan 1 akan menghasilkan N-2 plus 1 hasilnya min 1. Jadi, bentuk barunya yaitu setelah dikalikan menghasilkan A dikali R pangkat N-1. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya AR pangkat N dikurangi 1 dioperasikan dengan dikali dengan R. Ingat, R ini juga memiliki pangkat 1. Oleh karena itu, kita ikuti langkah yang sebelumnya sama ya. Karena absisnya sama, kita tulis 1 saja. Lalu kita operasikan pangkatnya dengan cara menjumlahkan. Oke? Maaf, ini plus 1 ya. Nah, akan didapatkan A kali R pangkat N-nya tetap. Nah, min 1 ditambah 1 akan menghasilkan 0 ya. Jadi ini habis. Tuh. Jadi, hasil A kali R pangkat N-1 setelah dioperasikan dengan dikalikan R akan menghasilkan A dikali R pangkat N. Nah, sampai sini paham? Nanti kalian dapat. Baik, Ibu akan hapus catatan-catatan ini. Selanjutnya, setelah kita operasikan dengan R, nah, lalu tadi kan posisi AR kan di sini ya, karena dia hasil dari operasi A dikali dengan R. Nah, tetapi kita untuk memudahkan pengoperasian, kita geserkan saja A dikali R ini dengan yang sesama bentuknya. Tuh, agar kita mudah untuk dioperasikan dengan pengurangan. Kan nanti ini tuh operasinya pengurangan, teman-teman. Nah, jadi kita geser ya. Nah, karena ini kan titik-titik kan di dalamnya ada AR pangkat 3, AR pangkat 4. Nah, ini kan harusnya jika kita tuliskan AR pangkat 3. Nah, ini kan posisinya akan sama seperti AR pangkat 3 juga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nanti yang AR memiliki pangkat angka ini akan habis karena dikurangin. Gitu ya, teman-teman. Nah, hanya yang tersisa itu ini AR pangkat N nih, karena dia
konstanta, tidak memiliki teman ya. Oke, jadi ini juga sama, AR pangkat N-2 ini bakal, kalau kita tulis nanti bakal ada temannya. Ini AR pangkat N-1 juga ada temannya, AR pangkat N-1. Nah, yang tidak ada temannya yaitu ini, AR pangkat N. Jadi dapat kita tuliskan yang tidak ada temannya itu dengan kita substitusikan 0. 0 yang pertama di sini, lalu 0 yang kedua di sini. Seperti itu ya teman-teman. Dapat dipahami nggak? Baiklah, kalau dapat dipahami, kita langsung lanjutkan untuk operasi selanjutnya. Nah, di sini tadi Ibu udah bilang bahwa setelah dikalikan R, maka harus dikurangi operasinya. Oke? Langsung saja, berarti Sn dikurangi dengan Rsn. Oke? Lalu, ini A dikurangi dengan 0 akan menghasilkan A. Nah, untuk ini yang memiliki pasangan, berarti hasilnya 0 ya. AR dikurangi AR menghasilkan 0. AR pangkat 2 dikurangi AR pangkat 2 menghasilkan 0. AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3 menghasilkan 0. Sampai selanjutnya kita tulis titik-titik 3. Lalu ini AR pangkat N-1 ditambah AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1 menghasilkan 0 juga. Ya, sampai yang tersisa ini yang tidak memiliki pasangan, 0 dikurangi AR pangkat N akan menghasilkan negatif AR pangkat N. Seperti itu. Jadi dapat kita tulis seperti ini. Berarti yang memiliki angka ini A sama negatif AR pangkat N. Jadi dapat kita tuliskan di sini. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, 1 min R, buka kurung, tutup kurung, Sn, ini dari mana? Nah, coba kita perhatikan nih bentuk awalnya. Karena dia masing-masing memiliki S, jadi S-nya ini, oke, kita keluarkan. Sn ya, kita nyambung. Karena masing-masing memiliki Sn, nah si Sn-nya ini kita keluarkan. Nah, lalu yang di dalam kurung ini temannya dari masing-masing Sn yang ada pada gambar ini, pada operasi ini. Oke, jadi kita bisa merubah bentuk menjadi buka kurung 1 min R, tutup kurung, dikalikan dengan Sn. Nah, jika kita distributifkan, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Coba kita buktikan ya. Yang pertama, Sn kita kalikan dengan 1. Akan menghasilkan Sn. Lalu operasinya pengurangan. Di sini pengurangan juga. Nah, lalu Sn dikali dengan R. Nah, akan menghasilkan R dikali Sn. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bentuknya sama. Jadi hasilnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Baik, kita lanjut. Nah, untuk ruas kanan juga sama. Coba kita identifikasi. Karena masing-masing memiliki variabel A, oleh karena itu A-nya kita keluarkan. Jadi hanya yang di dalam kurung ini 1 dikurangi dengan R pangkat N. Lalu tutup kurung. Jika kita distributifkan, maka akan menghasilkan A dikurangi dengan AR pangkat N, sama seperti gambar ini. Oke, coba kita buktikan.
A dikali 1 akan menghasilkan A. Lalu A dikali dengan A dikali dengan R pangkat N akan menghasilkan A R pangkat N. Lalu operasinya ini pengurangan, di sini juga pengurangan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, dari kegiatan seperti ini, atau dari pengoperasian seperti ini, dapat kita tuliskan Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N, ini akan dibagi dengan ruas kanannya. Nih, karena kita mau mencari Sn, oleh karena itu 1 min R-nya kita pindah ruaskan. Karena ini perkaliannya 1 min R dikali dengan Sn, oleh karena itu pindah ruasnya menjadi pembagian. Jadi akan didapatkan Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N tutup kurung per 1 min R. Atau dapat kita tuliskan Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangi dengan 1 tutup kurung dibagi dengan R min 1. Nah, di sini kan ada dua rumus ya. Tentunya mereka memiliki syaratnya tertentu. Nah, coba kita lihat. Nah, jika kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali dengan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R, itu ketentuannya deretnya turun. Dengan R-nya atau rasionya itu kurang dari 1. Sedangkan jika kita menggunakan rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikali dengan 1 dibagi dengan R min 1, itu ketentuannya deretnya naik dengan R-nya atau rasionya lebih dari 1. Nah, jika kalian mengerjakan soal, kalian juga harus memperhatikan rasionya. Apakah lebih kecil dari 1? Apakah lebih besar dari 1? Jadi kalian nanti dapat menentukan akan memakai rumus yang mana. Seperti itu ya. Nah, jadi kita udah menemukan rumus mencari deret geometri. Keterangannya yaitu dengan Sn sama dengan jumlah suku ke N dari deret geometri. A merupakan suku pertama, dan R merupakan rasio. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kursornya mana? Oke. Baiklah, di sini ada contoh soalnya ya. Contoh soal dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Banyak kursi pada ruangan sidang membentuk deret geometri. Dengan baris pertamanya sebanyak 10 kursi dan baris keempat sebanyak 80 kursi. Apabila dalam ruangan terdapat 7 baris kursi, maka banyak kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, kalian harus mengetahui yang diketahuinya apa, lalu yang ditanyakannya apa. Itu merupakan langkah-langkah agar kita memudahkan menjawab soalnya. Baiklah, coba kita identifikasi bersama-sama. Dari soal ini, kita ketahui bahwa baris pertama sebanyak 10 kursi. Nah, berarti dapat kita tuliskan U1 sama dengan 10 kursi. Dan baris keempat sebanyak 80 kursi. Dapat kita tulis U4 sama dengan 80 kursi. Apabila dalam ruangan terdapat 7 baris kursi
banyak kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, nah berarti ini kan yang diketahui ya, berarti yang ditanyakannya yaitu S ke-7 ya, karena yang ditanyakan 7 baris kursinya. Nah, setelah kita menemukan yang ditanyakannya apa dan yang diketahuinya apa, langsung saja kita operasikan melalui rumusnya, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya, tadi kan U1-nya 10, atau kita bisa tulis A-nya ya, yaitu 10. Lalu suku keempatnya yaitu 80. Kita ingat-ingat terlebih dahulu rumus barisan geometrinya. Kenapa? Nah, di sini kan kita belum mengetahui rasionya ya. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu rasionya. Caranya gimana? Caranya kita rubah U1 dan U4 ini ke dalam bentuk yang ada R-nya. Atau kita substitusikan ke rumus baris geometri. Nah, di sini kan udah ada ya rumusnya. Langsung saja kita masukkan suku keempatnya. Oh ya, karena tadi kan U1-nya kan dapat kita notasikan menggunakan A ya. Oleh karena itu, untuk mencari rasio, kita cukup menggunakan satu suku saja yang dirubah ke bentuk rumus baris geometri, yaitu U4. Oke, yang mana U4 sama dengan A-nya itu kan udah kita ketahui yaitu 10. Lalu R-nya yang mau kita cari. Lalu N-nya kita substitusikan 4, lalu dikurang dengan 1. Nah, dapat ditulis U4 sama dengan, nah ini kan U4-nya sudah ada nilainya ya. Jadi kita dapat masukkan yaitu, nah setelah itu, lalu R pangkat 4 dikurangi 1 yaitu 3. Nah, di sini karena kita mau mencari R, oleh karena itu bilangan 10 ini kita pindah ruaskan. Kita kelompokkan dengan jenisnya. Yaitu karena ini perkalian, kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Jadi, R pangkat 3 sama dengan 80 dibagi dengan 10. Lalu, 80 dibagi 10 nilainya 8. Oleh karena itu, R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, jadi dapat kita tulis R, ini sesuatunya belum kita ketahui ya. Lalu pangkat 3. Nah, kita mencari bilangan yang apabila dipangkatkan 3, itu hasilnya 8. Apabila dikalikan sebanyak 3 kali, menghasilkan 8. Nah, coba kita buktikan ya. Dikalikan sebanyak 3 kali dengan bilangan itu sendiri. 2 dikali 2 kan 4. Lalu 4 dikali 2, hasilnya adalah 8. Nah, berarti terbukti ya. Oleh karena itu, R-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita mengetahui R-nya sama dengan 2, maka kita langsung substitusikan ke yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya yaitu baris ke-7. Oleh karena itu, kita dapat simbolkan dengan S7. Maka, kita masukkan rumusnya yaitu A buka kurung R pangkat N dikurang 1. Tutup kurung, lalu dibagi dengan R-1. Nah, kenapa kita memakai rumus ini? Karena rasionya yaitu lebih dari 1. Nah, oleh karena itu kita memakai rumus yang R pangkat N-nya di depan. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja.
Di sini Sn, karena kita mau mencari S7, jadi langsung saja S7 sama dengan A-nya kita udah ketahui 10, lalu R-nya yaitu 2, N-nya 7 dikurang dengan 1. Lalu tutup kurung 2 dikurang 1. Tutup kurung dibagi dengan 2 dikurang 1. Oke, setelah kita operasikan akan menghasilkan S7 sama dengan 1270. Jadi, banyak kursi baris ke-7 dalam ruang sidang adalah 1270 kursi. Definisi deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau dapat disebut tak hingga. Nah, kita kembali ke konsep awal. Deret geometri merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang mana jika S2 itu sama halnya suku pertama ditambah suku kedua. S3 sama halnya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Sampai Sn, jumlah suku ke N artinya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai seterusnya sampai suku ke N. Nah, dari konsep itu ada kemungkinan deret geometri tak hingga ini penjumlahan suku-sukunya sampai tak hingga. Jadi bakal banyak. Jadi semakin banyak sukunya maka semakin banyak hasilnya. Nah, itu merupakan definisi dari deret geometri tak hingga. Nah, dalam deret geometri tak hingga ini ada dua jenis. Yang pertama itu deret geometri konvergen. Definisinya yaitu semakin ke kanan deretnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, contohnya 6 ditambah 3 tambah 3/2 tambah 3/4 tambah 3/8 tambah 3/16 tambah suku-suku selanjutnya sampai suku ke N, yang mana semakin ke kanan ini nilai dari deretnya itu semakin kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan deret geometri tak hingga konvergen. Adapun batasan rasionya yaitu kita bacanya dari rasio yang di tengah ya. Lalu kita bergeser ke kiri terlebih dahulu yaitu R lebih besar dari negatif 1 dan R lebih kecil dari 1 atau R lebih dari negatif 1 dan R kurang dari 1. Seperti itu ya jika dibacanya. Nah, rumus dari deret geometri tak hingga konvergen yaitu S merupakan jumlah sukunya, lalu ini ada lambang seperti ini yang disebut tak hingga, lambang tak hingga. Yaitu rumusnya A dibagi 1 dikurangi dengan rasio. Atau dapat kita sederhanakan rumusnya itu untuk diingat-ingat yaitu air gitu ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya jenis deret geometri tak hingga divergen. Definisinya yaitu kebalikan dari konvergen. Kalau divergen ini semakin ke kanan deretnya, maka deretnya akan semakin besar. Contohnya, di sini ada 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 tambah suku selanjutnya sampai suku ke N. Nah, ini semakin ke kanan nilainya maka semakin besar. Dengan batasan rasionya yaitu R lebih kecil sama dengan negatif 1 atau R lebih besar sama dengan 1. Nah, jika deret
geometri tak hingga divergen ini rumusnya yaitu nilainya tidak dapat dicari ya, atau tak hingga. Jadi karena nilainya semakin ke kanan semakin besar, jadi lambangnya itu tak terhingga. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut. Nah, di sini ada deretnya yaitu 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/4 dikurangi 1/8 ditambah 1/16 dikurangi dengan 1/32 ditambah dengan suku berikutnya sampai suku ke N. Nah, langkah pertama, kita identifikasi terlebih dahulu. Deret ini merupakan deret geometri tak hingga konvergen atau divergen. Nah, untuk mengetahui, kita perhatikan deretnya. Di sini kan yang pertamanya 1, lalu suku berikutnya dikurangi 1/2, lalu ditambah dengan 1/4, lalu dikurangi dengan 1/8. Nah, ini kan kita belum dapat menemukan ya, apakah semakin ke kanan deretnya semakin kecil atau semakin ke kanan deretnya semakin besar. Karena di sini ada 2 operasi, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Nah, alangkah baiknya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, oke. Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu bahwa U1-nya atau A-nya yaitu 1. Lalu rasionya berapa? Rasionya yaitu 1/2 dibagi dengan 1. Coba ya, kita ngambil suku kedua lalu dibagi dengan suku pertama. 1/2 dibagi dengan 1. Ini negatif ya. Negatif 1/2 dibagi dengan 1. Akan menghasilkan 1. Negatif 1/2 dikali dengan 1/1. Nah, akan menghasilkan negatif 1/2. Nah, jadi rasio pada deret geometri tak hingga ini yaitu negatif setengah. Nah, setelah itu kita tuliskan kembali deret geometrinya. Lalu kita kelompokkan seperti tadi yang sudah Ibu katakan. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui bahwa apakah semakin ke kanan deret ini nilainya semakin besar atau semakin kanan nilainya semakin kecil. Nah, jadi kita kelompokkan nih, yang operasinya penjumlahan dengan penjumlahan, dan yang operasinya pengurangan dengan pengurangan. Yang penjumlahan itu terdiri dari 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16. Nah, lalu yang pengurangannya negatif 1/2 dikurangi 1/8 dikurangi 1/32 dikurangi sampai suku berikutnya. Nah, jika sudah kita kelompokkan seperti ini, kita akan mengetahui kan apakah tadi semakin ke kanan nilainya semakin kecil atau semakin besar. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata dari deret geometri tak hingga ini, semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Nah, oleh karena itu, jika semakin kanan nilainya semakin kecil, kita dapat menentukan deret geometri tak hingganya. Nah, jadi di sini kita tuliskan kembali 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 ditambah di sini negatif 1/2 ditambah 1/8 ditambah 1/32 sampai suku berikutnya. Nah, ini tuh kita distributif ya teman-teman. Ini kita merubah bentuk saja tetapi tidak merubah hasil.
Nah, coba jika negatif 1/2 negatif dikalikan 1/2 akan menghasilkan negatif 1/2. Lalu, negatif dikalikan dengan positif 1/8 akan menghasilkan negatif 1/8. Lalu, negatif dikalikan dengan positif 1/32 akan menghasilkan negatif 1/32. Sampai suku berikutnya. Nah, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan satu kesamaan, yaitu operasinya penjumlahan semua. Nah, maka kita cari deret tahingganya, yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu kita tulis kembali rumusnya biar kalian nggak lupa ya. Suku tahingga yaitu A dibagi dengan 1 dikurangi R. Yang mana A-nya nilainya 1. Lalu dibagi dengan ini 1 dari rumus. Lalu dikurangi dengan R hasilnya yaitu negatif 1/2. Oleh karena itu kita operasikan negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 1/1 ditambah 1/2 sama dengan ini 1 ditambah 1/2 hasilnya kita samakan penyebutnya yaitu 2 bagi 1 2 kali 1 2 lalu ditambah 2 bagi 2 1 kali 1 1 hasilnya yaitu 3/2. Jadi 1 dibagi dengan 3/2 kita operasikan menggunakan perkalian dengan cara 1 dikali 2/3. Ini kita dibalik ya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oleh karena itu didapatkan 2/3. Nah, jadi dari deret geometri tak hingga ini didapatkan suku tak hingganya yaitu 2/3. Dari deret 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/4 dikurangi 1/8 ditambah 1/16 dikurangi 1/32 ditambah sampai suku berikutnya menghasilkan nilai yaitu 2/3. Sampai sini paham teman-teman? Baiklah, jika paham, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu penutupan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada penjelasan materi deret geometri dan deret geometri tak hingga. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.